Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 16 yang beranggotakan pertama Desita Triambarsari 195211322, yang kedua adalah Afifah Nur Laili Romadloni 195211336. Langsung saja ke contoh soalnya. CV Gava Media akan membuat anggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Untuk itu, perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap instansi, yaitu proyek U dan juga proyek C. Karena kedua proyek tersebut dianggap mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal 2020 adalah 70 miliar. Adapun proses masing-masing proyek tahun 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut. Nah, dari data ini, hitunglah keputusan alternatif proyek mana yang akan diterima menggunakan analisis ARR, Accounting Rate of Value, Payback Period, NPV, Net Present Value dengan diskon rate 15, dan juga IRR, Internal Rate of Return, dan juga yang terakhir adalah PI, Probability Index dengan diskon rate 15%. Di sini kita 70 miliar, kita ubah menjadi 70.000 dahulu, agar menghitungnya lebih mudah. Tapi dalam tabel nanti kita tetap dalam jumlah miliar. Yang pertama langsung saja ke ARR, Accounting Rate of Value. Dengan rumus EAT sama dengan I0 dikali 100%. Data yang kita miliki, proyek U, langsung kita masukkan ke dalam tabelnya. Langsung di copy saja. Copy, biar agak cepat. Nah, basta. Proyek C kita masukkan datanya dari data 2021 sampai dengan 2025. Nah, kemudian kita mencari EAT, yaitu jumlah keseluruhan. Kemudian kita masukkan I0-nya. I0-nya tadi adalah 70.000. Nah, rumusnya adalah EAT per I0 dikali 100%. Maka sama dengan EAT dibagi dengan 70.000 dikalikan dengan 100%. Maka akan ketemu sebagai berikut. Kemudian sama di proyek C juga. EAT dibagi dengan I0 dikali dengan 100%. Nah, sudah ketemu bahwa proyek U ARR-nya sebesar 160,286% dan proyek C sebesar 164,286%. Berdasarkan perhitungan dengan analisis ARR, kedua proyek memiliki nilai yang sama sehingga dalam keputusan proyek mana yang akan dipilih perlu didukung dengan analisis lainnya. Kemudian metode yang kedua adalah payback period. Di sini kita masukkan. Di sini saya tambahkan tahun ke-0, tahun di mana perusahaan mengeluarkan investasi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 70 miliar.
dalam ribu. Mengapa saya tulis 70 min 70.000? Karena pada saat itu perusahaan mengeluarkan, maka ditulis dengan negatif. Dan di sini kita masukkan untuk data dari 2021 sampai dengan 2025. Nah, kita masukkan. Nah, begini. Lalu bagaimana cara mencari arus kas kumulatif? Nah, pada tahun ini kan, pada tahun 0, perusahaan kan mengeluarkan. Berarti arus kasnya masih min 70. Nah, mulai ke tahun pertama, yaitu kita cari dengan cara arus kumulatif pada tahun 0 ditambah dengan tahun 2021. Nah, lalu pada tahun 2002 sama kita jumlahkan, dan 2023 kita jumlahkan sama nah, di sini kita lihat bahwa pada tahun 2020 itu masih negatif, masih min. 2021 juga masih min. 2022 masih min. Nah, awal 2023 ini sudah sudah positif ya. Ini menandakan apa? Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 ini modal perusahaan ini belum kembali. Nah, pada tahun 2023 ini baru ada pengembalian modal sebesar 2.000, 24.000 dan seterusnya. Nah, payback periode proyek U ini dapat dicari dengan 2 tahun, yaitu dari mana 2 tahun? Karena ini adalah tahun ke-2. Lalu ditambah dengan 21. 21 ini arus kas pada saat tahun ke-2. Dan 23.000 ini dari cash flow proyek U pada tahun yang sudah dana membalik, yaitu kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Mengapa 12 bulan? Karena 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Langsung saja kita hitung, sama dengan 2021 dikali dengan dibagi dengan kemudian dikalikan dengan min 1 agar hasilnya tidak negatif. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan. Nah, nih hasilnya adalah 10, sekian. Nah, ini kita bulatkan, berarti modal perusahaan itu kembali pada kurun waktu 2 tahun lebih 11 bulan. Itu pada proyek U. Proyek C sama, kita masukkan min 70. Sama karena masih tahun 0. Nah, kemudian pada tahun 2021 kita masukkan datanya. Nah, lalu sama untuk arus kasnya, cara mencarinya
ditambah Nah, jadi payback periode proyek C itu dapat dicari dengan mencari ini. Sebentar. Sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, jadi payback period pada proyek C itu dapat dicari dengan mencari baliknya modal. Ini dapat diketahui antara tahun ketiga dan juga tahun keempat. Jadi ini ditulis 3 tahun, ini hasilnya dari ini, karena pada saat ini modal akan kembali, lalu ditambah dengan 20.000 ini dari 2000 ini dari ini arus kas pada saat modal kembali dan juga dibagi 25.000 ini cash flow dari proyek C pada tahun balik modal dikali dengan 12 bulan. Langsung kita hitung dikali dengan 12 bulan dikali dengan min 1. Karena apa? Biar hasilnya positif. Nah, hasilnya adalah 0,9 dan dibulatkan menjadi 1 bulan. Ini berarti apa? Pada saat 3 tahun 11 bulan dari tahun 0 itu modal perusahaan yang sudah diinvestasikan itu sudah kembali. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis payback periode, maka proyek O yang dipilih karena waktu pengembalian lebih cepat. 2 tahun dan 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah metode NVP, Net Present Value dengan discount rate 15%. Nah, kita cari satu-satu. NPV proyek U dan juga proyek C. Kita masukkan cash flow-nya terlebih dahulu. Kita ambil dari soal. Copy. Lalu kita paste. Nah, discount rate factor, ini tadi rumusnya NVP ya, adalah sigma CVT per 1 plus R pangkat T dikurangi I0. Maka kita cari dulu discount rate factor. Nah, dengan cara 1 sama dengan 1 per. Kita buat 1 per, nanti agar pada saat present value kita tinggal mengalihkan, tidak usah membagi. Ini kan dibagi. Nanti kalau di sini kita ganti dengan 1 per, maka nanti di sini langsung present value-nya langsung dikali dengan cash flow. Langsung 1 ditambah dengan diskon rate-nya adalah 15%. Pangkat T. T-nya adalah 1 karena tahun ke-1. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, habis itu kita tinggal mengganti T-nya. Pada tahun kedua T-nya diganti 2. Pada tahun ketiga T-nya diganti 3. Dan pada tahun keempat T-nya diganti 4 dan sampai tahun terakhir, yaitu tahun kelima. Nah, habis itu kita langsung dapat mencari PV-nya, present value-nya, yaitu langsung dikalikan antara cash flow dengan discount rate faktornya. Kita tarik. Nah, lalu ini kita mencari jumlah presentnya dengan sum saja semua. Nah, diketahui jumlah present value-nya pada
proyek U sebesar 28 rupiah, sekian. Nah, lalu I0-nya kita masukkan. Kemudian ini baru perhitungan yang ini. Lalu kemudian net present value dikurangi I0 mencarinya. Sama dengan ini jumlah NPV dikurangi dengan I0. Nah, hasilnya adalah 8 juta sekian. Sama seperti pada proyek J, kita ambil dulu data dari proyek J. Nah, habis itu kita mencari, sama mencarinya seperti tadi proyek J, kita jadikan 1 per 1 ditambah dengan 15 plus kita pangkatkan dengan 1 karena tahun ke-1. Kita ganti ya 1. Nah, kita tarik ke bawah. Tinggal kita ganti tahunnya. Tahun kedua T-nya 2. Tahun ketiga T-nya 3. Tahun keempat T-nya 4. Tahun kelima T-nya 5. Lalu mencari PV-nya sama dengan tinggal dikalikan dengan ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan PV-nya. Nah, didapatkan 76 juta sekian. Nah, lalu kita masukkan I0-nya. I0-nya sebesar 70.000. Lalu kita kurangkan. Rumusnya kan dikurangkan. Ya, ini dikurangkan dengan ini. Nah, mendapat 6 juta sekian. Nah, kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas, nilai NPV kedua proyek bernilai positif sehingga proyek yang dipilih yaitu proyek U. Karena apa? Karena nilai NPV-nya yaitu paling tinggi. Baik, selanjutnya kita menuju ke metode yang keempat, yaitu IRR, International Rate of Return. Di sini ada rumusnya adalah IRR sama dengan R1 ditambah NVP1 per NVP1 dikurangi NVP2 dikali dengan R2 dikurangi dengan R1. Nah, tadi kita sudah pada NVP, pada metode C, kita sudah menghitung NVP1. Maka di sini kita tinggal menghitung NVP2. Di sini saya memilih diskon rate 19%. Nah, langsung kita masukkan datanya, cash flow-nya. Cash flow-nya kita ambil dari soal. Kita copy. Kita masukkan sama ya, caranya seperti NPV pada metode ketiga. Paste. Nah, diskon rate-nya 1 sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah dengan diskon rate. Diskon rate-nya 19% karena saya mengambil contoh 19%. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 1 karena tahun ke-1. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Kita tinggal mengganti T-nya. T pada tahun kedua. T pada tahun ketiga. T pada tahun keempat. T pada tahun ke-5. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan. Sama dengan
Nih, dikali dengan yang sudah kita hitung. Kita tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan jumlah present value-nya dengan menjumlahkan semua. Nah, kita masukkan I0-nya. I0-nya adalah 70.000. Lalu kita kurangi. Nah, ini didapatkan NPV 2 dengan diskon rate 19%, yaitu sebesar 1 juta sekian. Nah, sama seperti proyek U, proyek J juga cash flow-nya kita masukkan. Kita ambil dari soal. Lalu diskon rate-nya sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah dengan diskon rate, yaitu 19%, dipangkatkan dengan tahun ke 1. Nah, lalu kita turunkan, tinggal kita ganti tahunnya. Pada tahun kedua, T pangkatnya kita ganti 2, pada tahun ketiga, kita ganti tahun ketiga, pada tahun keempat, dan yang terakhir adalah pada tahun ke-5. Nah, lalu present value-nya bisa kita langsung kalikan, karena tadi ini sudah di 1/kan. Sama dengan cash flow dikali dengan diskon rate yang sudah kita cari. Nah, tinggal kita tarik. Nah, untuk jumlahnya langsung kita hitung. Sum I0-nya kita masukkan sebesar 70.000. Lalu net present value kedua pada proyek J dengan diskon rate 19% sama dengan ini dikurangi dengan ini I0. Nah, hasilnya ini. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini tadi kan sudah mencari NPV 1 dan juga NPV 2. Nah, rumus IRR adalah R1 plus NPV 1 per NPV 1 dikurangi NPV 2 dikurangi 4, dikali R2 dikurangi R1. Nah, langsung kita masukkan. R1-nya tadi adalah 15%. Ya, pada saat ini adalah 15%. Nah, NPV 1-nya tadi dapat berapa pada proyek U? Nah, ini 8 juta sekian. Lalu NPV 1 per NPV 1 sama 8 juta sekian dikurangi NPV 2 yang barusan kita cari adalah 1 juta sekian. Lalu R2 19% karena tadi pada diskon rate kedua kita memilih 19%, maka di sini 19% dikurangi R1. R1-nya adalah 15%. Maka kita cari terlebih dahulu di tabel sini sama dengan ini NPV 1 dibagi dalam kurung NPV 1 dikurangi dengan NPV 2. NPV 2 1 juta sekian. Nah, didapat ini.
Lalu diskon rate-nya 19% dikurangi dengan 19%. Dikurangi dengan 15%. Nah, tadi 15%-nya. Nih. Nah, kita enter. Nah, 4%. Lalu ini dikalikan. Ini sama ini dikalikan. Diputar sini. Sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, didapat ini, jadi ini dijumlah sama dengan ini dijumlah dengan ini. Nah, hasilnya adalah 19,827% sama proyek J R1 plus NPV 1. Ini pada proyek J ya. Per NPV 1 min NPV 2 dikali R2 dikurangi R1. Nah, ini kita masukkan R1-nya adalah 15%. Lalu NPV pada proyek J, kita lihat, adalah 6 juta sekian. Per NPV 1, yaitu 6 juta sekian, dan NPV 2 yang proyek J adalah 183,366. R dikali R2-nya adalah 19% sama, terus R1-nya juga 15% sama. Langsung saja kita hitung sama dengan NPV 1 dibagi dengan dalam kurung NPV 1 lagi dikurangi dalam kurung ini. Langsung dalam kurung saja dikurangi kurung. Nah, hasilnya sekian. Lalu ini dikurangi ya, R-nya dikurangi dengan 19% dikurangi 15%. Dikurangi 15%. Sama dengan sekian. Lalu dikalikan terlebih dahulu sebelum kita jumlahkan dengan 15%. Ini sama dengan ini dikali dengan 4%. Nah, lalu kita jumlahkan keduanya. Kita jumlahkan. Nah, IRR untuk proyek J sudah ketemu, yaitu 18,893%. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, bahwa proyek yang dipilih adalah proyek U, dikarenakan nilai analisis IRR yang lebih tinggi dari nilai R yang disyaratkan. Tadi kan kita memilih diskon rate kedua adalah 19%, maka di sini yang lebih dari 19% yang mana? Yaitu yang IRR pada proyek U sebesar 19,827%.